Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Indriani dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 3, Fakultas Usuluddin dan Adab di Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan sharing-sharing seputar hadis. Jadi kayak kita di sini akan membahas seputar hadis. Jadi kayak pengertian hadis. Nah, hadis itu merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengatakan bahwa hadis itu merupakan sunnah. Hadis itu merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran yang memiliki kedudukan yang tinggi dan istimewa di dalam Islam. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang hadis tentang malaikat. Jika tadi saya menjelaskan sedikit pengertian tentang hadis, di sini saya akan membahas tentang hadis tentang malaikat. Poinnya itu makna dan peran malaikat dalam Islam. Sebuah hadis mengatakan an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliqati al malaikatu min nuri wa khaliqa janu min narihi wa khaliqa adama mimma usifalakum, yang artinya dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, jin itu Allah ciptakan dari api, dan manusia itu Allah ciptakan dari sesuatu yang sudah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, mungkin kita bertanya-tanya kenapa harus malaikat itu diciptakan Allah dari nur cahaya. Nah, alasannya itu malaikat Allah ciptakan dari nur cahaya yang melambangkan sifat dan fungsinya sebagai makhluk yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Lambangnya saja cahaya, yang tentu saja itu adalah sesuatu yang suci dan bersih. Berbeda dengan kita manusia yang kita sering melakukan dosa, maksiat, dan kesalahan baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Malaikat itu jauh dari segala hal buruk itu teman-teman. Karena ia Allah ciptakan dari nur cahaya. Malaikat itu tidak memiliki nafsu seperti kita manusia ataupun jin, iblis ataupun syaitan. Lalu cahaya itu menjadi asal penciptaan malaikat yang merupakan pengesaan akan kekuasaan Allah sebagai pencipta serta menunjukkan keagungan malaikat sebagai hambanya yang selalu beribadah, taat dan patuh kepada Allah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Peran malaikat dalam Islam adalah dengan melaksanakan perintah Allah dengan taat untuk mengatur alam semesta, menyampaikan wahyu dan mengurus manusia juga di kehidupan akhirat, dunia dan akhirat. Malaikat merupakan makhluk gaib yang Allah berikan tugas khusus. Nah, malaikat itu kan berjumlah 10. Di sini itu kita akan membahas 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat yang pertama adalah Jibril. Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada nabi ataupun rasul. Seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah dan kepada nabi ataupun rasul yang lainnya. Lalu malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya itu dia itu memberikan rezeki kepada kita. Lalu malaikat Israfil tugasnya itu meniup sangkakala di hari akhir, nantinya malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Lalu malaikat Ijrail tugasnya mencabut nyawa. Adapun malaikat Munkar dan Nakir, mereka berdua bertugas menanyai manusia di alam kubur. Saat kita sudah tiada nanti di alam kubur, maka malaikat Munkar dan Nakir mereka yang akan menanyai kita. Lalu adapun malaikat Raqib, dia yang mencatat amal kebaikan kita, dan malaikat Atib kebalikannya, dia yang mencatat amal keburukan kita. Jadi kita itu dikelilingi, kita itu antara malaikat Raqib dan Atib, kita itu di tengah-tengah antara kebaikan dan keburukan. Adapun malaikat Malik tugasnya itu menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga. Itu penjelasan seputar pengertian malaikat, makna dan fungsi. Selanjutnya yang kedua itu hadis yang menerangkan tentang
malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Adapun ayat hadisnya itu di sini. Artinya dari Umar bin Khattab, ia berkata, suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah, tiba-tiba muncul di antara kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, tak hitam rambutnya dan tidak terlihat badannya bekas-bekas perjalanan, dan tidak ada satupun di antara kami yang mengenalinya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi dan berkata, wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang iman, Islam, dan ihsan. Ringkasan hadis. Dalam hadis ini, Jibril menampakkan dirinya dalam rupa manusia yang asing dalam pakaiannya yang rapi untuk mengajarkan kepada Nabi dan sahabatnya tentang agama Islam. Tiga itu hadis tentang kitab Allah. Dalam sebuah hadis berbunyi, tatakutum fi amraini la tadilu matam masyaqatum bihima kitabullahi wa sunnata rasulullahi. Artinya, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan pernah tersesat. Di antaranya yang pertama itu adalah kitab Allah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta. Selanjutnya yang ketiga itu hadis tentang kitab Allah. Sebuah hadis mengatakan, tatakum bi amraini la tadilu mata masaktum bima kitabullahi wa sunnata rasulullahi. Yang artinya, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan pernah tersesat. Di antaranya, yang pertama itu kitabullah atau kitab Allah. Hadis kelima itu tentang hadis yang membahas tentang keyakinan qada dan qadar. Ayatnya itu di sini. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah rukun iman keenam. Di antaranya itu satu iman kepada Allah, dua iman kepada malaikat, tiga iman kepada kitab, empat iman kepada Rasul, lima iman kepada hari akhir, dan enam iman kepada qada dan qadar, takdir Allah. Atau secara singkatnya itu takdir Allah. Nah, ternyata qada dan qadar itu memiliki perbedaan. Karena qadar adalah ketetapan dan kepastian Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada sejak zaman ajali atau sebelum alam semesta ini ada. Jadi jauh sebelum alam semesta ini diciptakan, sebelum adanya kita sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan kita itu berjodoh dengan siapa, kita mati karena apa, kita mati kapan, rezeki kita seberapa banyak. Rezeki, ajal, maut, dan jodoh sudah Allah tetapkan. Sedangkan qadar itu adalah ketetapan dan perwujudan dari kehidupan nyata yang itu berubah-ubah, bisa kita ubah dengan usaha, doa, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kalau qadar itu adalah ketetapan yang mutlak. Contohnya, kita tidak bisa memilih kita berjodoh dengan siapa, tapi kita bisa mematahkan diri kita agar kita berjodoh dengan seseorang yang sesuai dengan kemauan kita. Kan ada yang mengatakan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Nah, terus kita kayak kematian juga, kita tuh tidak bisa milih, saya mau mati karena ini, mau mati sekarang atau nanti, kita tidak bisa memilih. Itu semua sudah ketetapan Allah yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang bisa kita rubah dengan ikhtiar, doa, dan usaha yang bersungguh-sungguh. Contohnya itu misalkan kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak sukses, tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, doa dan ikhtiar, kita bisa menjadi orang sukses. Dan sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang sudah ditakdirkan menjadi orang yang sukses, qadar itu, tapi kalau kayak kitanya tidak berusaha atau tidak memaksimalkan semuanya, itu sia-sia. Baik, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang hadis yang menyuruh umat Islam itu untuk meyakini takdir ataupun qada dan qadar. Hadisnya itu di sini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan seputar hadis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.